Masa iya? Aku tersesat sudah selama itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mistis Channel. Di video ini, saya akan membacakan sebuah kisah pendakian dari Bri Story. Cerita ini berjudul Orang Punian Gunung Kerinci. Kisah ini menceritakan pengalaman tersesat yang berbeda dengan cerita horor pendakian lainnya. Niko tersesat dan dibawa ke sebuah desa indah yang terletak di tengah hutan belantara. Lokasi kejadian ini di sekitar hutan di Gunung Kerinci. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri ceritanya, silahkan klik link yang tercantum di kolom deskripsi. Dan untuk kalian yang sudah tidak sabar ingin segera mendengarkan ceritanya, siapkan mental dan selamat mendengarkan. Katanya, ada banyak lapisan dimensi di alam ini, tapi nggak banyak orang yang bisa masuk dan merasakan berada di dalam dimensi lain. Menurut kamu, apakah Niko sedang menembus antar dimensi ketika tersesat di kaki Gunung Kerinci, seperti ceritanya di bawah ini? Tersesat. Aku benar-benar tersesat. Jarak pandang jadi sangat pendek karena tertutup kabut tebal. Jalan setapak yang tidak rata serta licin jadi medan berat yang harus dilalui. Tas ransel besar di punggung makin terasa berat. Udara sangat dingin. Aku tidak tahu harus melangkah kemana. Jalan setapak ini kadang menanjak, kadang menurun. Tapi sepertinya lebih banyak menurun. Jadi sepertinya ini sudah ke arah yang benar, yaitu ke kaki gunung. Syukur-syukur kalau bisa menemui sungai. Aku bisa menyusuri arusnya menuju hilir, yang sudah pasti ada pemukiman di sana. Tapi entah sudah berapa jam berjalan tanpa arah seperti ini, aku belum juga menemukan aliran sungai. Suara air mengalir pun tidak terdengar, apalagi pemukiman penduduk. Tidak ada sama sekali. Lelah, sudah pasti. Secara fisik dan mental aku mulai lelah. Ditambah pergelangan kaki kanan makin terasa sakit. Tergilir ketika terperosok tadi. Berjalan di tengah malam buta dan gelap ini, aku berusaha untuk sebisa mungkin terus memaksa otak bekerja, tetap tenang dan menjaga kewarasan. Tidak ada suara sama sekali, kecuali serangga hutan yang berbunyian alam. Beberapa kali menemui sisi tebing curam yang apabila lengah sedikit dan terpleset akan fatal akibatnya. Kaki makin berat dan terasa sakit untuk sekadar melangkah. Pola nafas sudah tidak karuan. Merasakan itu semua membuat aku memutuskan akan beristirahat kalau nanti menemukan spot yang memungkinkan. Dalam gelap, aku mencari tempat yang aman untuk duduk, mencari pohon besar yang bisa untuk bersandar. Dan baru sadar kalau ternyata yang sedang aku susuri ini bukan lagi jalan setapak, melainkan rerumputan yang sepertinya bukan jalur yang biasa dilalui oleh manusia. Tinggi rumputnya bervariasi, ada yang sampai setinggi lutut. Aku tidak tahu sudah berapa lama tidak lagi berjalan di atas jalan setapak. Ini akan mengeluarkan lebih banyak energi untuk bergerak berjalan. Gila, gak sanggup lagi, harus istirahat, ucapku dalam hati. Setelah cukup lama mencari, akhirnya menemukan satu pohon besar yang kelihatannya aman dan nyaman. Akar-akar besarnya bermunculan di permukaan tanah, menopang batang besar yang berdiri di tengah belantara ini. Menurunkan ransel lalu meletakkannya di tanah. Aku duduk bersandar sambil meluruskan kaki, menghela nafas panjang, memperhatikan sekitar yang pemandangannya masih tetap sama, gelap, tertutup kabut tebal. Meraih botol besar berisi air dari dalam ransel. Aku meminumnya melepas dahaga. Semoga cukup sampai menemukan sumber air bersih nanti. Sebenarnya,
Aku yang sangat mencintai alam, yang sangat suka menyusuri hutan dan mendaki gunung. Suasana seperti ini adalah surga bagiku. Tapi kali ini situasinya beda. Karena dalam keadaan tersesat tidak tahu arah, jadinya lebih banyak fokus menjaga kewaspadaan dan keselamatan diri daripada menikmati senyapnya belantara ini. Sekali lagi melihat jam tangan, padahal tahu kalau jam tangan mati kira-kira 1 jam yang lalu, tapi tetap saja penasaran. Jarum jam berhenti bergerak. Aku pikir memang rusak karena terjatuh tadi, atau batu baterainya memang sudah habis. Tapi kok kebetulan sekali, di saat seperti ini jam tangan malah mati. Dan anehnya lagi, kompas kecil yang ada di tali jam ikut-ikutan mati. Jarum penunjuk arah pada kompas tidak bergerak sama sekali. Sial, inilah salah satu faktor penyebab kenapa aku bisa tersesat jauh seperti ini. Sekali lagi aku teguk air dari botol, walau tahu harus sangat berhemat. Jangan sampai kehabisan air minum. Terus memperhatikan sekitar. Aku memutuskan tetap duduk beberapa waktu untuk beristirahat memulihkan stamina. Dalam sepi sendiri ini, beberapa kali aku juga mengutuk kecerobohanku tadi sampai bisa terpisah dari rombongan. Sedikit kesombongan yang harus dibayar mahal seperti ini. Hening dan sepi. Suara belantara seperti berbicara sendiri. Aku terus memperhatikan. Ketakutan ada, tapi yakin kalau aku bisa bertahan sampai matahari terbit, pastinya akan lebih mudah untuk mencari jalan keluar. Bukan bermaksud untuk sombong. Aku sudah cukup lama bergelut di dunia pecinta alam. Tersesat seperti ini bukan yang pertama kali. Beberapa tahun yang lalu aku pernah mengalami dan selamat. Berdoa, berusaha, dan pantang menyerah. Aku pasti bisa melalui ini semua. Belantara di kaki kerinci pada tengah malam ini terbilang sangat tenang. Udara nyaris tidak bergerak. Angin bertiup sangat pelan, hanya sesekali. Tenangnya melahirkan hening membius. Sudah beberapa puluh menit lamanya tidak bergerak, membuat udara yang sudah dingin jadi makin terasa menusuk, menembus pakaian tebal yang aku kenakan. Beberapa kali menggosokkan telapak tangan membuat panas tubuh. Ingin rasanya bergerak lagi, supaya terhindar dari kedinginan. Tapi stamina masih lemah, dan kaki kanan sangat sakit untuk berjalan. Ditambah sama sekali tidak tahu arah jalan kemana yang harus ditempuh. Tidak ada pilihan lain selain berdiam diri dulu di sini. Sekali lagi, udara dingin makin menyiksa, mulai menembus kulit, perlahan menusuk tulang. Dinginnya keterlaluan. Aku menggigil. Kabut masih tebal, menyelimut belantara yang ada aku di tengah-tengahnya. Tapi tidak bisa terlalu lama berdiam seperti ini. Aku harus bergerak, harus melanjutkan perjalanan. Perlahan aku coba berdiri. Dibantu dengan bersandar pada pohon besar ini, aku memaksa kaki menopang tubuh. Ya Tuhan, engkel kanan sangat sakit. Terasa lebih sakit dari sebelumnya. Aku merasakan itu ketika pada akhirnya sudah berhasil berdiri. Aku ambil ransel dan menggendongnya. Menarik nafas dalam-dalam kemudian mulai melangkah pelan. Langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Dalam benak, yang pertama harus ditemukan adalah jalan setapak. Iya, aku harus mencari jalur yang biasa dilewati oleh para pendaki lain atau warga sekitar. Dengan begitu, kemungkinan untuk menemukan shelter atau malah pemukiman akan lebih besar. Tapi tidak segampang itu. Gelap masih meraja. Kabut malah makin tebal. Aku masih harus terus berjalan menembus semak belukar dan rerumputan. Dengan kondisi kelelahan dan kaki terkilir, membuat semuanya makin berat. Tidak tahan lagi. Tidak kuat. Tidak mampu lagi untuk berjalan. Sekali lagi aku berhenti lalu duduk di atas semak belukar yang cukup tinggi. Tuhan, aku sangat membutuhkan pertolongan-Mu saat ini. Bersandar pada ransel di punggung, aku merebahkan kaki. Tubuh gemetar, kelelahan, menahan sakit,
menggigil bercampur jadi satu. Begitu dinginnya, sampai-sampai helaan nafas mengeluarkan uap yang jelas terlihat. Sambil memejamkan mata, aku memaksa diri tetap fokus agar tidak kehilangan kesadaran. Cukup lama memejamkan mata sambil terus mengucap kalimat-kalimat doa. Sepertinya memang harus seperti ini, berdiam diri sampai malam berganti pagi, daripada memaksa berjalan menembus hutan. Terlalu banyak resiko kalau nekat bergerak lagi. Namun, pada saat-saat seperti ini, perjuangan yang paling berat adalah menjaga kesadaran. Sebisa mungkin harus tetap terjaga, mati-matian untuk tetap hidup. Berbagai cara aku lakukan, selalu menggerakkan tubuh, memaksa otak dan pikiran terus aktif. Tapi entah berapa lama kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Ada apa? Bukan tiba-tiba. Yang tadi udara dingin menyiksa, perlahan berubah. Bukan berubah jadi panas, tetapi berangsur menghangat menuju suhu normal. Seiring dengan itu, kabut tebal juga yang tadinya menghalangi pandangan berangsur menipis dan terus menipis, sampai akhirnya hilang sama sekali. Aku merasakan dan melihat semua. Banyak pertanyaan. Ada apa ini? Kok tiba-tiba? Apa aku yang salah perhitungan? Apakah sebenarnya sebentar lagi matahari akan terbit? Aku berharap begitu. Tapi ketika kabut sudah benar-benar menghilang, ketika jarak pandang mulai normal, aku melihat kalau belantara ini masih tetap gelap gulita. Masih malam. Tidak ada tanda-tanda akan munculnya sinar matahari. Yang penting ada sedikit kelegaan. Setidaknya salah satu faktor yang membuat tersiksa sudah hilang. Tidak lagi berjuang melawan dingin yang teramat sangat. Lambat laun aku mulai tidak menggigil lagi. Aku tidak begitu peduli kenapa perubahan suhu ini bisa terjadi secara tiba-tiba. Lebih memilih bersyukur karena dengan begini bisa berpikir lebih jernih dan stamina memulih. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, setidaknya sudah ada kelegaan sedikit karena tidak lagi harus melawan suhu dingin yang menyiksa. Selama beberapa saat lamanya aku terus diam tidak bergerak, memperhatikan semua perubahan yang terjadi. Setelah kabut tebal menghilang, barulah bisa melihat lebih jelas ke sekeliling. Ternyata aku duduk di semak belukar yang letaknya tidak jauh dari pepohonan. Aku berada di atas dataran yang tidak terlalu luas. Namun tetap saja, sejauh mata memandang, semak belukar berpadu dengan rerumputan tinggi yang paling kelihatan. Secara tidak sengaja, aku mulai menikmatinya. Perubahan keadaan yang menimbulkan kenyamanan, bercampur lelah dan letih. Perlahan aku mulai merasakan kantuk. Iya, aku mulai mengantuk dan akhirnya tertidur. Nah, di dalam tidur ini tiba-tiba aku mendengar suara. Suara di kejauhan. Masih samar, namun terdengar jelas. Itulah yang beberapa saat kemudian membuat aku terbangun. Ternyata masih gelap. Aku pikir sudah pagi. Cuaca juga masih bersahabat, tidak menyiksa. Setelah sudah benar-benar sadar, aku jadi teringat tentang apa yang membuat terjaga tadi. Karena mendengar suara dari kejauhan. Tadi sepertinya ada yang sedang berjalan menembus semak belukar. Tapi setelah diperhatikan lagi, ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada suara dari semak belukar sekitar. Memperbaiki posisi duduk sejenak, kemudian lagi-lagi kuraih botol, lalu meminum air di dalamnya yang hanya tersisa tinggal sedikit. Selanjutnya, semua berjalan seperti sedia kala, sepi, gelap, hanya warna langit yang sedikit menerangi. Terdengar suara binatang dan serangga hutan, ada yang dekat ada pula yang jauh, tapi tidak ada yang mengganggu, menenangkan malah. Semua berjalan normal sampai ketika muncul suara-suara yang tadi kudengar saat tidur. Dari kejauhan, terdengar ada sesuatu yang sedang berjalan bergerak menembus semak. Awalnya aku pikir itu hewan, terdengarnya masih dari kejauhan, makanya aku belum terlalu khawatir. Tapi ternyata tidak sebentar, malah berlanjut.
yang membuat aku makin tertarik. Ternyata suara ini yang tadinya jauh, makin lama makin mendekat. Penasaran, aku mencari tahu dari mana sumber suara. Tidak sampai berdiri dengan dua kaki, tetapi cukup menegakkan posisi duduk, aku sudah bisa melihat bagian atas semak belukar, sampai jarak yang cukup jauh. Sumber suara berasal dari sisi kanan. Aku menoleh ke situ, menajamkan pendengaran. Suara masih terdengar, malah makin jelas. Yang tadinya tenang-tenang saja, aku mulai was-was karena terdengar makin mendekat. Ada apa ini? Makhluk apa itu? Benar, sang pemilik suara sepertinya memang terus bergerak menuju ke tempatku sedang duduk. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Belum, padahal sudah memaksimalkan menajamkan penglihatan. Masih hanya suaranya saja. Nah, ketika kedengaran suara benar-benar sangat dekat, sekali lagi aku coba untuk mencari sumber suara. Was-was makin jadi ketika dapat dipastikan kalau memang benar ada pergerakan di semak belukar sisi kanan. Akhirnya aku bisa melihat sumber suara. Tapi apa itu? Karena aku hanya melihat semak belukarnya saja yang bergerak-gerak, sama sekali tidak melihat sesuatunya. Binatang atau makhluk apa itu gerangan? Keringat dingin mulai memuncul, memikirkan makhluk apa ini. Kengerian akan binatang buas yang mungkin tiba-tiba menyergap membuat degup jantung makin berdetak cepat. 1, 2, 3, 4. Awalnya muncul 1, lalu 2, 3, 4. Kemudian menyusul satu persatu di belakang yang pertama. Dari semak belukar yang nyaris setinggi dada orang dewasa, muncul sosok-sosok yang aku masih hanya bisa melihatnya dalam gelap. Belum terlalu jelas bentuk sebenarnya. Mereka hanya berdiri diam memperhatikan aku yang masih duduk. Sosok-sosok ini berbentuk manusia, bertubuh pendek, di bawah tinggi rata-rata manusia pada umumnya. Mungkin hanya sekitar 110 cm atau malah kurang. Masih dalam gelap, aku memperhatikan dengan seksama. 2 di antaranya membawa tongkat yang sepertinya terbuat dari kayu, yang sama tinggi dengan tubuhnya. Cukup lama kami saling diam dan memperhatikan dalam jarak yang hanya sekitar 4-5 meter. Mereka masih lebih dekat dengan semak belukar yang ada di belakangnya. Setelah itu, entah berapa menit kemudian, salah satunya mulai bicara. Bukan kepadaku, melainkan dengan sosok lainnya. Masih terdengar berbisik. Sama sekali aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Kemudian lama-kelamaan berlanjut seperti perbincangan. Seperti sedang mendiskusikan sesuatu sambil sesekali menatapku. Saat inilah suara mereka makin jelas terdengar, walau tidak terlalu keras. Cukup lama mereka berbincang, sampai akhirnya salah satunya maju beberapa langkah mendekatiku. Saat inilah aku bisa melihat lebih jelas, karena sudah terpapar cahaya langit. Sosok manusia, dan memang jelas manusia. Ada mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya, namun dengan tubuh yang pendek. Dari wajahnya terlihat kalau beliau adalah manusia dewasa. Wajah ramah ditunjukkan, tersenyum. Aku membalas tersenyum. Pada saat inilah rasa was-was dan khawatir berangsur hilang. Melihatku tersenyum, kemudian 3 orang yang berdiri di belakang ikut maju beberapa langkah. Saat inilah akhirnya terlihat bentuk tubuh dan wajah mereka semua dengan jelas. Keempatnya adalah 4 sosok manusia yang bertinggi nyaris sama. 3 di antaranya terlihat dewasa, sedangkan 1 lagi masih remaja dengan tubuh yang sedikit lebih pendek lagi. Oh iya, mereka menggunakan dedaunan yang disusun sedemikian rupa sebagai penutup tubuh sebagai pakaian. Sekali lagi mengubah posisi duduk jadi makin tegak. Sambil meringis aku memegang kaki kanan yang pergelangannya masih sangat sakit. Melihat itu, 1 dari mereka perlahan seperti meminta izin untuk memegang pergelangan kaki aku. Aku mengangguk mengiyakan. Lalu dia berbicara kepadaku dengan bahasa yang sama sekali tidak aku mengerti, namun terdengar ada logat Melayunya. Aku membalas dengan senyum dan mengangguk-angguk saja. Mereka lalu berbicara satu sama lain, sambil sesekali melihat ke arahku, seperti sedang berdiskusi. Setelah sepertinya selesai, kemudian mereka diam sambil semuanya menatapku.
Aku yang masih meringis menahan sakit. Tiba-tiba satu di antara mereka, yang sepertinya merupakan pimpinan atau yang dipertuakan, mendekat lagi sambil tangannya memegang pundakku. Kemudian dia bicara. Sama sekali aku tidak mengerti apa yang dia bicarakan, tapi secara tersirat dan dari gestur yang ditunjukkan, sepertinya mereka mengajak aku untuk ikut, entah kemana. Dari gelagatnya, sepertinya kalau mereka orang-orang baik. Tidak ada sedikit pun hal yang menunjukkan kalau mereka jahat atau berbahaya. Maka dari itu aku tidak berpikir panjang untuk mengangguk dan tersenyum. Aku setuju untuk ikut. Kenapa memutuskan untuk ikut? Aku pikir kalau mereka adalah orang asli dari perkampungan sekitar sini, kaki gunung ini. Mereka nantinya pasti akan menunjukkan jalan supaya tidak tersesat lagi. Ditambah, ya itu tadi, mereka kelihatan benar-benar orang baik. Kemudian mereka pelan-pelan membantuku berdiri. Sungguh, pergelangan kaki makin terasa sakit. Melihat aku masih meringis, salah satu dari mereka sekali lagi mengelus pergelangan kakiku dengan perlahan. Setelah sudah benar-benar berdiri, barulah dengan jelas aku dapat melihat tinggi badan mereka sebenar-benarnya. Yang paling tinggi kira-kira hanya setinggi pinggangku saja. Yang terlihat masih remaja, malah lebih pendek lagi. Salah satu dari mereka memberi tongkat kayu untuk membantuku berjalan, dan salah satunya lagi membawakan tas ransel. Kemudian kami mulai melangkah. Kami berjalan ke arah jalur mereka datang tadi, menembus semak belukar, lalu masuk ke dalam hutan. Kami berjalan cukup pelan, karena aku tidak bisa bergerak cepat. Mereka mengerti kondisi itu, dengan sesekali memapah ketika aku kesulitan melewati kondisi jalan yang agak berat. Hari masih malam, sama sekali belum ada tanda-tanda matahari akan terbit. Kami melewati jalan setapak menembus hutan belantara. Di sekitar hanya terlihat rindangnya pohon. Gelap masih pekat, tetapi teman-teman baruku ini seperti sudah sangat hafal dengan medan yang tengah kami lalui. Dalam perjalanan ini, ada obrolan di antara mereka. Sesekali diselingi dengan tawa kecil. Aku tentu saja masih belum paham apa yang mereka bicarakan. Hanya tersenyum-senyum saja ketika mereka seperti mengajakku ikut berbincang. Menggunakan bahasa isyarat, mereka beberapa kali sepertinya bertanya, "Kamu capek? Mau istirahat dulu?" Itu yang aku tangkap. Aku menjawab, "Tidak, lanjut aja," sambil tersenyum, tentu saja menggunakan isyarat tangan juga. Mengesampingkan lelah capek yang teramat sangat, aku perhatikan kalau perjalanan kami ini melewati alam yang indah. Aku yakin itu walaupun masih gelap. Wangi alam belantaranya menyenangkan, dan yang paling epik, ketika dari kejauhan mulai terdengar suara aliran sungai. Senang mendengarnya. Ketika itulah kemudian salah satu dari orang-orang ini bicara kepadaku. Yang aku tangkap adalah, "Nah, itu, sebentar lagi kita sampai." Begitu katanya. Refleks memperhatikan jam tangan, padahal sadar kalau jam tanganku mati sejak lama tadi. Tapi aku bisa perkirakan kalau sudah 1 jam lamanya kami berjalan. Sampai akhirnya kami berhenti karena di depan ada tebing curam. Salah satu orang yang sejak awal aku perkirakan sebagai pemimpin bilang kepadaku, "Kita harus turun." Aku menangkapnya seperti itu. Aku hanya bisa mengangguk. Tidak lama setelah itu, satu persatu dari mereka mulai menuruni tebing curam itu. Sementara aku masih berdiri, memperhatikan dari belakang. 2 orang pertama sudah turun, kemudian aku berikutnya yang harus turun. Dari atas tempat berdiri, aku coba melihat ke bawah. Ternyata sama sekali tidak kelihatan dasarnya. Aku tidak melihat permukaan yang ada di bawah tebing curam ini. 2 orang yang sudah turun pertama tadi pun sudah tidak kelihatan lagi. Gelap total. Orang yang aku lihat sebagai pemimpin berbicara kepadaku masih dengan sedikit bahasa isyarat, dan aku menangkapnya. "Ayo turun, pelan-pelan dan hati-hati." Begitu kira-kira yang beliau sampaikan. Aku menjawab dengan anggukan. Dalam keadaan normal, mungkin aku tidak akan kesulitan menuruni tebing ini, tetapi karena pergelangan kaki sangat sakit untuk digerakkan,
maka sangat susah bagiku untuk turun. Untungnya, ada undakan-undakan kecil menyerupai tangga yang bisa digunakan sebagai pijakan. Pelan tapi pasti aku bisa menuruninya. Dalam gelap aku meraba mencari pijakan dan pegangan. Terus turun, yang aku sama sekali tidak tahu seberapa jauh jarak ke permukaan. Ternyata tebing curam ini cukup tinggi. Aku perkirakan lebih dari 20 meter. Peluh bercucuran, pakaian makin basah oleh keringat. Sungguh tebing yang sangat menantang. Sampai ketika ada tangan yang menggenggam kaki, aku langsung menoleh ke bawah. Ternyata dua orang yang pertama turun tadi, mereka langsung membantu memapahku untuk turun menginjak permukaan. Menuruni tebing curam selesai. Setelah sudah turun semua, tanpa istirahat langsung melanjutkan perjalanan. Perbincangan mereka berempat kali ini lebih sering terjadi daripada sebelumnya. Mereka juga makin sering melibatkan aku, walau masih susah untuk mencerna apa maksud dari omongan mereka. Tidak berapa lama dari tebing tinggi tadi, salah satu dari mereka menunjuk-nunjuk ke depan sambil berbicara kepadaku dengan senyum lebar. Aku menangkap artinya adalah, "Itu, kita sudah sampai." Aku balas tersenyum juga. Oh iya, sejak dari tebing curam tadi, suara aliran sungai kedengaran makin dekat. Terlebih saat ini, suaranya makin jelas, berarti kami sudah dekat dengan aliran sungai. Seperti tidak ada lelah, mereka memapah membantuku berjalan. Walaupun kecil dan pendek, tetapi fisik mereka sungguh kuat. Pergerakan kami lebih cepat dari sebelumnya. Aku pikir karena sepertinya sebentar lagi akan sampai. Kita sampai. Salah satu dari mereka bilang seperti itu, sambil tersenyum. Memang, aku melihat alam sekitar agak berbeda. Yang tadinya sangat rimbun pepohonan besar. Ini aku sudah bisa melihat langit malam sangat luas. Pepohonan besar masih kelihatan, tapi letaknya jauh, mengelilingi satu daratan luas di tengah-tengahnya. Dan beberapa meter kemudian, kami seperti memasuki satu wilayah yang aku masih belum jelas melihatnya, karena masih gelap. Tanda kami masuk adalah ketika melewati semacam gapura, yang berdiri di atas dua tiang tinggi, kira-kira 2 meter. Gapura ini aku menganggapnya sebagai pintu masuk. Pintu masuk kemana? Entahlah, aku juga belum tahu. Seperti sebuah desa, yang aku lihat adalah beberapa bangunan berbentuk seperti rumah. Tidak terlalu besar berdiri dalam gelap. Aku masih belum bisa melihat dengan jelas bentuk rumah-rumah itu dan jumlahnya. Sampai akhirnya, setelah melewati beberapa bangunan yang bentuknya seperti rumah, kami berhenti di depan salah satunya. Ternyata, rumah-rumah ini berbentuk rumah panggung, namun tidak terlalu tinggi. Mungkin hanya 1,5 meter dari permukaan tanah. Untuk memasukinya, aku harus menaiki beberapa anak tangga menuju pintu utama. Ayo masuk, ucap salah satu dari teman baruku ini. Aku lalu perlahan menaiki tangga untuk masuk ke rumah yang terbuat dari kayu. Setelah sudah di dalam, aku harus sedikit menunduk karena atapnya tidak cukup tinggi buatku. Kita semua sudah masuk rumah. Barulah salah satu dari mereka menyalakan semacam lampu kecil yang bentuknya seperti obor, yang akhirnya menerangi seisi rumah. Rumah yang berbentuk lingkaran, tidak terlalu besar, sama sekali tidak ada perabot modern, hanya ada semacam tikar besar dan kecil. Ada juga kursi kayu kecil yang aku menyebutnya dengan dingklik. Kemudian pelan-pelan mereka memapahku untuk duduk, membuka sepatuku, memberi aku segelas air. Kami lalu berbincang, masih dibantu dengan bahasa isyarat. Aku bilang, pergelangan kaki kanan sangat sakit. Melihat ini lalu mereka seperti berdiskusi. Kemudian salah satunya pergi keluar rumah, sementara yang satu lagi mengelus-elus pergelangan kakiku, memijat dengan pelan. Sambil kami berbincang, aku terus memperhatikan rumah ini. Api kecil yang mereka nyalakan ternyata masih kurang terang. Aku belum bisa melihat dengan detail. Lelah yang teramat sangat tertutupi oleh rasa penasaran. Mereka ini siapa? Desa apa ini? Letaknya di mana? Tapi ya sudahlah, mungkin banyak pertanyaan ini akan terjawab nanti
ketika matahari sudah terbit. Tidak lama kemudian, dia yang tadi pergi sudah kembali dengan membawa kantung kecil di tangan. Lalu pergelangan kakiku yang bengkak langsung dibalur dengan sesuatu yang lagi-lagi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Yang pasti rasanya dingin, seperti tanah basah. Entah apa yang mereka balur ke pergelangan kakiku. Yang pasti rasanya cukup nyaman, lalu menutupnya dengan daun yang agak lebar. Setelah selesai, mereka menyuruhku beristirahat. Aku mengiyakan, sambil sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kemudian satu persatu mereka keluar rumah, meninggalkan aku sendirian di dalam. Sekali lagi aku melihat sekeliling, lagi-lagi memperhatikan isi rumah sederhana ini. Aku baru sadar kalau ternyata ada 4 jendela yang menghadap ke 4 arah. Pagi nanti niatku akan membukanya dan melihat suasana di luar. Aku duduk di atas semacam tikar tebal, kemudian merebahkan tubuh, berbantal tas ransel. Sungguh ini tempat yang sangat nyaman setelah lelah karena tersesat di tengah hutan. Tidak memakan waktu lama, aku lelap tertidur. Ayam berkokok, kicau burung bernyanyi bersahutan. Terdengar orang berbincang dari kejauhan, diiringi dengan suara air sungai mengalir. Tubuh merasakan hangat sinar mentari yang masuk sela-sela jendela yang masih tertutup. Semuanya membangunkan aku dari tidur nyaman. Ternyata sudah pagi. Butuh waktu beberapa saat untuk tersadar tentang keberadaanku saat ini, yang ternyata sedang di dalam rumah sederhana di satu desa kecil di tengah hutan belantara Sumatera. Tidak langsung bangkit, aku tetap merebahkan badan, meregangkan persendian, membiarkan seluruh organ tubuh benar-benar bekerja. Sebenarnya aku masih ingin beristirahat. Suasananya sangat nyaman setelah semalaman berjuang mencari jalan dalam gelap tersesat. Tapi ya itu tadi, aku harus bangun karena ini bukan rumah sendiri. Harus bertemu dengan orang-orang yang sudah baik hati, mau menolong dan menampung. Kemudian pelan-pelan aku bangun. Duduk sebentar sambil sekali lagi melihat sekeliling, melihat isi rumah. Kali ini semuanya kelihatan lebih jelas setelah ada sinar matahari. Rumah berbentuk lingkaran yang tidak terlalu besar. Tempatku tidur persis di bawah salah satu jendela. Ada 2 pintu. Sepertinya tadi malam yang aku masuki adalah pintu depan. Lalu ada pintu belakang yang berlawanan arah posisinya. Di salah satu sudut terlihat bertumpuk peralatan makan. Ada piring, gelas, dan lain-lain. Namun kelihatan dari bentuk dan bahannya masih sangat tradisional. Ya sudah. Itu saja yang ada di dalam rumah. Selebihnya ada barang dan benda lain yang aku tidak tahu namanya dan diperuntukkan untuk apa. Selesai melihat sekeliling, aku melihat jam tangan. Ternyata jarumnya masih belum bergerak. Arloji masih mati. Suara-suara menenangkan yang terdengar di luar membuat penasaran. Aku berdiri, lalu berjalan mendekat ke jendela. Rumah ini memiliki langit-langit yang terbuat lagi-lagi dari bahan pepohonan. Langit-langitnya juga tidak tinggi. Aku harus agak menunduk supaya kepala tidak terbentur. Tapi rumah ini memiliki jendela yang sangat besar, yang kemudian aku buka. Ya Tuhan, aku terperangah melihat pemandangan di luar setelah jendela sudah terbuka lebar. Ada apa? Belum pernah aku melihat pemandangan seindah ini. Rumah yang sedang aku tempati ini posisinya agak lebih tinggi dari sekitarnya. Ditambah bentuk rumah panggung sehingga aku dapat melihat sekeliling dengan jelas, dengan jarak pandang cukup jauh. Aku sedang berada di kaki gunung tinggi, di tengah-tengah pepohonan rapat dan rindang yang aku bisa melihatnya dari kejauhan. Karena jam tangan mati, aku jadi hanya bisa mengira-ngira kalau saat ini sepertinya sudah jam 7 pagi. Matahari bersinar dengan indah. Hangat cahayanya menyentuh permukaan bumi. Ternyata aku sedang berada di satu desa di tengah hutan di kaki gunung. Desa. Iya, desa yang sangat indah. Ada belasan rumah yang bentuk dan ukurannya nyaris sama persis dengan rumah yang sedang aku berada ini. Sebentar.
Ternyata ada dua bangunan yang bentuknya berbeda dan ukurannya lebih besar. Jarak masing-masing rumah tidak berdekatan, tapi tidak terlalu jauh juga. Semuanya berbahan kayu dan beratap dedaunan. Desa ini nyaris seluruh permukaannya tertutup rerumputan hijau dan indah. Hanya jalan setapak yang berpermukaan tanah. Iya, setiap sudut desa dihubungkan dengan jalan setapak yang kelihatannya hanya dilalui untuk berjalan kaki bagi penduduknya. Hewan ternak berseliweran bebas. Ada ayam, bebek, kambing, kerbau. Bahkan ada angsa yang sedang berbaris-berbaris di atas sungai. Oh iya, melengkapi kesempurnaan, ternyata ada sungai kecil yang aliran airnya tidak deras, namun suaranya terdengar jelas. Di sisi sungai, ada hamparan petak sawah yang sepertinya tertanam padi yang mulai menguning. Di beberapa sudut desa, kabut tipis masih terlihat. Sementara sebagian besar lainnya sudah berubah jadi embun, terkena terpaan hangat mentari. Beberapa orang terlihat sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang sedang duduk di depan rumah, berjalan kaki. Ada yang berada di sawah. Ada juga anak-anak yang sedang bermain bersenda gurau. Ada pula yang sedang berada di pinggiran sungai. Iya, sangat indah desa ini. Aku serasa sedang berada di surga. Oi! Tiba-tiba ada suara. Aku yang sedang menikmati pemandangan langsung teralihkan. Aku menoleh ke bawah jendela. Ternyata ada dua orang sedang memanggil. Yang satu aku mengenali wajahnya. Dia salah satu yang menolongku tadi malam. Yang paling muda, masih remaja. Aku langsung tersenyum dan melambaikan tangan. Halo, ucapku. Kemudian aku bergegas berjalan menuju pintu keluar, karena melihat dia menunjuk-nunjuk ke sana. Sesampainya di pintu, aku langsung membukanya lalu melangkah keluar. Seperti rumah-rumah lainnya yang aku lihat tadi, di rumah ini juga ada teras kecil di depan. Ada kursi sederhana juga yang bentuknya panjang, seperti kursi warteg, tapi kakinya pendek. Dua remaja tadi sudah ada di depan tangga, lalu mereka naik. Wajah keduanya tersenyum lebar. Aku membalas dengan senyum, juga menyapa. Kemudian kami duduk di kursi kayu. Kami berbincang, dan masih situasinya sama. Masih terkendala bahasa. Mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Aku juga sama sekali tidak mengerti bahasa yang mereka pergunakan. Tapi lambat laun, dengan bantuan tangan sebagai isyarat, sedikit-sedikit kami bisa berkomunikasi. Oh iya, walaupun tidak mengerti, tapi aku menangkap kalau mereka berbicara dengan logat Melayu yang kental. Di tengah percakapan, aku mencoba untuk berkenalan dengan menunjuk ke diri sendiri, lalu menyebut namaku, Niko. Lalu aku menunjuk ke mereka sambil bertanya, nama kamu siapa? Awalnya tidak mengerti apa yang aku maksud, tetapi setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mereka mengerti dan menyebut nama juga. Jadi, remaja yang ikut menolongku tadi malam bernama Imet, sementara temannya ini bernama Julai. Sekali lagi, aku baru sadar kalau mereka semua penduduk desa ini bertubuh pendek. Tingginya di bawah rata-rata manusia pada umumnya. Kira-kira kisaran 100 sampai 110 cm saja. Kami lalu melanjutkan perbincangan. Sampai ketika aku diingatkan oleh Imet akan sesuatu. Dia menunjuk-nunjuk ke pergelangan kaki kananku sambil berbicara. Gimana kaki kamu? Sudah sembuh? Aku langsung kaget. Astaga. Jadi teringat kalau semalam kaki terkilir parah dan aku sangat kesakitan. Untuk berjalan pun tak mampu. Tapi anehnya, sejak bangun tidur tadi aku sudah tidak merasakan sakit sama sekali. Berjalan normal tanpa bantuan. Kok bisa? Kemudian pelan-pelan aku raba pergelangan kaki yang masih terbungkus oleh dedaunan. Kemudian mulai membuka balutannya. Lagi-lagi, sungguh aneh. Ternyata sudah tidak bengkak, tidak sakit sama sekali, sudah normal. Obat apa yang mereka basuh ke kakiku? Sungguh ajaib. Imet dan Julai tersenyum sumringah melihat aku yang masih terkesima dengan kakiku sendiri.
Selanjutnya, kami meneruskan perbincangan masih dibantu dengan bahasa isyarat. Dengan caranya, Imet yang lebih banyak bicara, dengan sabar menjelaskan semua yang ada di desa ini. Aku berusaha untuk mengerti. Entah berapa lama kemudian, Imet akhirnya mengajak untuk turun dari rumah, hendak mengajak berkeliling. Aku mengiyakan ajakannya, lalu kami keluar rumah dengan menuruni tangga. Jalan setapak kecil menjadi jalan yang kami susuri. Setiap orang yang kami temui menyapa dengan ramah, sambil tidak lupa tersenyum. Hari masih pagi, udara segar terhirup tanpa hambatan. Sama sekali tidak ada polusi. Aku berjalan tanpa alas kaki, mengikuti Imet dan Julai. Dan ternyata, setiap penduduk sini, semuanya tidak menggunakan alas kaki. Iya, mereka semua beraktivitas tanpa alas kaki. Karena inilah akhirnya aku sadar kalau ada yang aneh dengan bentuk kaki mereka. Tidak seperti bentuk kaki pada umumnya. Bentuknya cukup aneh. Aku tidak bisa menggambarkan dengan detail. Yang pasti struktur kaki mereka berbeda. Cara berjalannya jadi terlihat seperti bercincin. Tapi sepertinya ini merupakan genetik. Karena mereka semua memiliki bentuk struktur kaki yang sama. Oi! Tiba-tiba ada teriakan dari salah satu rumah. Di jendela rumah ada lelaki yang lagi-lagi aku kenali wajahnya. Dia tersenyum ramah, laki-laki dewasa, setengah baya. Dialah yang aku melihatnya sebagai pemimpin dari 4 orang yang menolongku tadi malam. Kami mendekat ke rumah itu. Sesampainya di bawah jendela, Imet dengan semangat seperti sedang menjelaskan semuanya. Kakinya sudah sembuh, dan namanya adalah Niko. Yang aku tangkap sepertinya Imet bilang begitu. Kemudian bapak tadi bergegas keluar untuk datang menghampiri. Kami mulai berbincang, wajahnya sumringah. Saat itulah Imet memberitahu kalau beliau ini bernama Paya. Tidak lupa sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas kebaikannya tadi malam. Sepertinya benar apa yang aku tebak, kalau Paya ini memang pemimpin. Aku perhatikan setiap orang di sini menghormatinya. Kemudian, dalam perbincangan, kurang lebih Paya menceritakan semua hal yang bisa ditemui di desa ini. Dia bilang, Imet dan Julai akan menemani berkeliling, sambil membantu menjelaskan. Yang aku tangkap seperti itu. Perbincangan harus terhenti, karena sepertinya Paya harus pergi ke sawah. Selanjutnya, aku lanjut berkeliling. Sekali lagi, aku memperhatikan keanehan postur orang-orang di sini. Selain bertubuh pendek, tentu saja bentuk kaki mereka yang beda. Menurutku karena bentuk pergelangan kaki yang aneh itu, jadinya membuat cara berjalan mereka juga menjadi aneh. Seperti berjalan berjinjit. Tapi ya sudahlah. Aku menganggap mungkin karena faktor genetik saja, dan kelihatannya mereka tidak menemui kendala apa-apa dalam berkegiatan. Sementara tidak terasa matahari sudah tinggi. Perkiraanku saat ini sudah jam 11 siang. Tapi walaupun matahari bersinar dengan terangnya, udara di desa ini tetap menyenangkan. Panasnya tidak menyiksa. Masih terasa sejuk alam pegunungan. Aku, Imet dan Julai berhenti lalu duduk di pematang sawah di bawah pohon besar. Dari sini aku bisa melihat pemandangan yang jauh lebih indah lagi. Karena letaknya agak tinggi, jadinya kami bisa melihat hampir seluruh sudut desa. Hamparan sawahnya dan gunung yang berdiri jelas menjadi latar belakang. Aku yang tinggal di Jakarta takjub melihat ini semua. Sungguh seperti berada di surga. Surga yang sangat indah dengan penduduk yang ramah. Tapi walaupun sangat betah, tetap saja aku harus pulang. Pasti keluarga dan teman-teman sedang khawatir. Iya, aku harus meninggalkan desa ini segera. Padahal mungkin kira-kira baru 6 jam aku bertemu dengan Imet dan Julai. Tapi aku sudah cukup dapat mengerti arti dari banyak kata yang dua sahabat ini ucapkan. Komunikasi kami jadi lebih lancar daripada sebelumnya. Tapi tentu saja, sesekali masih dibantu oleh isyarat tangan. Niko, sudah siang. Kita makan dulu yuk.
ucap Julai. Imet juga bilang begitu. Ayo, makan di mana kita? Jawabku. Mereka menunjuk ke salah satu rumah yang ukurannya lebih besar. Kemudian kami berjalan menuju rumah itu. Kebetulan juga, memang aku sudah lapar. Baru air putih saja yang aku konsumsi sejak pagi tadi. Tidak banyak, hanya satu mangkuk besar nasi putih panas, satu piring ayam bumbu hijau, daging bumbu warna gelap, dan sayuran. Terlihat sangat sederhana, tetapi wanginya menggugah selera. Aku, Paya, Imet, Julai, dan 3 orang lainnya duduk bersila mengelilingi hidangan. Kami sudah berada di dalam salah satu rumah. Kami berbincang sambil menunggu ada 2 perempuan yang sedang menuangkan air minum. Sebenarnya hanya mereka yang lebih banyak berbincang. Sementara aku masih hanya mendengarkan sambil tersenyum dan tertawa sesekali. Yang aku tangkap, mereka seperti sedang membicarakan kisah yang aku alami malam tadi. Paya terlihat sedang menceritakan semuanya kepada yang lain. Lagi-lagi, aku hanya bisa memperhatikan sambil sesekali ikut tersenyum. Perkiraanku saat ini sudah jam 1 siang, ketika akhirnya kami mulai makan. Ya Tuhan, makanan yang mereka hidangkan ini enak sekali. Aku yang awam tentang kuliner berani menyimpulkan kalau makanan ini sepertinya sama dengan makanan khas Sumatera yang sempurna. Lezatnya tiada tara. Tentu saja, dengan lahap aku menghabiskan makanan di piring dan tidak malu mengiyakan untuk menambah porsi ketika mereka menawarkan. Selain alamnya yang indah, ternyata desa ini punya ragam makanan yang enak. Singkat cerita, akhirnya kami selesai makan. Saat inilah aku sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada mereka atas perlakuan baiknya kepadaku, dan juga sekalian mengutarakan niatku untuk segera pulang dan meninggalkan desa ini. Aku berharap sore ini juga aku bisa berangkat. Hari sudah mulai sore, sebentar lagi gelap. Besok pagi saja kamu pulang. Kami akan mengantarkan sampai jalan menuju pemukiman. Paya bilang begitu. Agak kecewa mendengarnya, padahal sudah ingin pulang. Tapi ya sudahlah. Tapi aku menurut saja. Tidak ada ruginya untuk menunggu 1 malam lagi. Selanjutnya, sepanjang siang dan sore itu, aku diajak Imet dan Julai berkeliling lagi, melihat-lihat kegiatan penduduk desa. Hari ini semuanya menyenangkan, semuanya indah, seperti mimpi. Kira-kira sudah pukul 9 malam ketika aku, Imet, dan Paya sudah duduk bersila di dalam rumah yang kemarin malam aku tempati. Kami berbincang setelah sebelumnya makan malam di tempat yang sama dengan tadi siang, dengan menu yang sama lezatnya. Di titik ini, kami sudah makin lancar berkomunikasi. Satu sama lain sudah bisa mengerti apa yang lawan bicara maksud. Penggunaan isyarat tangan jauh berkurang. Imet yang memang suka berbincang sangat membantuku dalam menambah kosakata. Paya, yang sepertinya memang yang dipertuakan, dengan sabar menjelaskan banyak hal tentang desa ini. Dengan keterbatasan bahasa untuk berkomunikasi, tetapi kurang lebih aku dapat menangkap hampir semua yang dia maksud. Jadi, desa ini sudah lama ada, sejak dahulu kala. Namun sangat sedikit orang luar yang tahu letak dan keberadaannya. Itu dia. Selain aku, ternyata sudah ada orang-orang dari luar yang pernah datang ke sini, dengan cara masuk yang berbeda-beda. Aku merupakan salah satu dari sedikit orang-orang itu. Paya bilang, ada beberapa yang sampai sekarang masih berhubungan baik dengan mereka. Dan dalam jangka waktu tertentu, orang-orang itu datang kembali. Sama, kepadaku Paya juga bilang, kami sangat senang kalau kamu mau datang ke sini lagi. Sekarang kita bersaudara, ucapnya sambil tersenyum. Senang sekali mendengarnya. Langsung berencana, nanti kapan-kapan akan mengatur perjalanan kembali ke surga terpencil ini. Besok pagi, kami akan mengantar kamu ke jalan menuju peradaban. Jaraknya jauh,
Makanya kamu harus beristirahat cukup malam ini. Paya bilang begitu. Perbincangan kami akhirnya selesai. Aku mengantar Paya dan Imet sampai teras depan. Kemudian menyaksikan mereka berjalan, berpayung daun besar sampai menghilang dalam gelap di kejauhan. Masih agak tidak percaya dengan keberadaan desa ini dan penduduknya. Masa iya, desa sebagus ini belum banyak orang yang tahu? Aneh. Tapi ya sudahlah. Aku tidak mau memikirkan jauh, memilih untuk merebahkan badan di atas tikar. Sudah terbayang akan lelahnya perjalanan besok pagi. Makanya aku memaksa diri untuk langsung tidur dan beristirahat. Paya, Imet, Julai, dan beberapa penduduk yang tidak bisa aku sebut namanya satu persatu sudah berdiri menungguku di depan rumah. Aku dengan ransel besar sudah siap berangkat. Kira-kira sudah jam 7 pagi. Semuanya mengajak berbincang dengan ramah. Aku pamit ke satu persatu. Intinya mereka bilang, jangan kapok untuk kembali. Oh, tentu saja. Aku tidak kapok dan pasti akan kembali bersama teman-temanku nantinya. Desa ini sangat indah. Aku menyebutnya dengan percikan surga di kaki gunung pedalaman Sumatera. Singkat kata, aku pamit sekali lagi dengan semuanya. Sementara Paya, Imet, dan Zulai mengantar aku menuju peradaban. Maka mulailah kami berempat berjalan meninggalkan desa. Kami tidak lagi melewati tebing curam yang dilalui ketika datang 2 malam lalu. Ternyata hanya harus berjalan kaki ke sisi desa yang berlawanan letaknya dengan tebing curam tadi. Ada semacam gapura kecil yang sepertinya merupakan pintu masuk desa. Setelah melewati gapura, kami langsung masuk ke dalam hutan. Dari pengamatanku, kami memasuki hutan belantara di kaki gunung tinggi. Lalu berjalan menyusuri jalan setapak kecil yang seperti berjalan mengelilingi gunung tadi. Oh iya, sambil berjalan aku memegang kertas kecil. Di kertas ini aku mencatat rute jalan yang kami lewati. Aku membuat semacam peta sederhana agar nantinya tidak kesulitan untuk datang ke desa ini lagi. Paya sempat menanyakan perihal kertas kecil ini. Setelah mendengar jawabanku, beliau hanya mengangguk dan tersenyum. Hutan belantara yang kami sedang lewati ini sungguh sangat berbeda cuacanya. Udara di desa tadi jauh lebih sejuk. Aneh. Padahal belum begitu lama kami berjalan. Terlihat banyak semak belukar dan alang-alang yang seringkali Paya harus menebasnya dengan parang untuk membuka jalan. Benar kata Paya tadi malam, perjalanan ini cukup melelahkan. Jalan setapak konturnya naik turun. Di beberapa tempat agak licin karena permukaannya miring. Namun walaupun begitu, Paya, Imet, dan Julai berjalan cukup cepat. Walaupun langkah mereka kecil, namun gerakannya lincah. Sesekali aku harus berlari kecil untuk mengimbangi. Dan juga mereka terlihat sudah hafal jalan. Sepertinya sering melewati jalur ini. Tidak ada sedikit pun kelihatan ragu dalam melangkah. Tapi walaupun begitu, sepanjang perjalanan kami masih sesekali berbincang. Jam tangan masih mati, jarumnya belum bergerak. Tapi menurutku, perkiraanku, kami sudah berjalan lebih dari 3 jam dengan kecepatan konstan. Beberapa kali Paya menawarkan untuk beristirahat, tetapi aku menolaknya karena belum terlalu capek. Kondisi jalan masih sama, jalan setapak kecil dengan kontur naik turun. Sesekali menembus semak belukar tinggi. Masih aneh dengan kondisi pergelangan kaki kanan yang sekarang sudah tidak terasa sakit sama sekali. Padahal 2 malam sebelumnya nyaris tidak bisa melangkah. Dan menurutku, cederanya cukup parah karena membengkak besar. Tetapi ajaibnya, hanya beberapa jam kemudian langsung sembuh total setelah Paya membalutnya dengan ramuan dedaunan. Sekarang aku sudah bisa bergerak tanpa rasa sakit sedikit pun. Matahari makin meninggi, mendekat ke atas kepala.
Keringat bercucuran deras membasahi pakaian. Paya, Imet, dan Zulay berjalan dengan kecepatan konstan, sementara aku mulai sering tertinggal. Gila memang stamina mereka. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kelelahan. Masih dalam perkiraanku, sekitar jam 1 siang kami akhirnya berhenti. Setelah sebelumnya menembus semak belukar yang cukup tinggi dan luas, sampai ketika menemui jalan setapak tepat di hadapan. Jalan ini masih jalan setapak, namun lebarnya lebih besar dari jalan setapak yang kami lalui sebelumnya. Aku mengambil kesimpulan kalau ini adalah jalan yang sering digunakan oleh manusia-manusia dengan ukuran normal. Sementara jalan setapak sebelumnya hanya dilalui oleh manusia seukuran Paya, Imet, dan Zulay. Menurutku begitu. Kami hanya mengantarkan sampai di sini. Kamu ikuti jalan ini saja. Nanti di depan akan ketemu dengan pemukiman. Ada kawan kamu di sana. Paya bilang begitu. Agak sedih mendengarnya. Karena berarti sudah waktunya bagi kami untuk berpisah. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih karena sudah menolong dan mengajakku untuk datang ke desa tempat tinggal mereka. Aku berlutut, lalu memeluk mereka satu persatu. Saya akan kembali lagi nanti, ucapku. Mereka bertiga mengangguk sambil tersenyum, lalu mempersilahkan aku untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, aku sempat memperhatikan sekitar, mencari apapun yang bisa aku gunakan sebagai patokan apabila kembali lagi nanti. Ternyata di depan kami berdiri 2 pohon besar yang menjulang tinggi. 2 pohon ini berbeda dengan pohon-pohon lainnya, seperti gerbang masuk ke tempat tertentu. 2 pohon besar ini aku catat sebagai patokan jalan. Setelah itu, sekali lagi aku berpamitan untuk terakhir kali. Lalu kemudian mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang baru, yang lebih besar. Baru beberapa langkah, aku sudah menoleh ke belakang. Mereka masih ada, berdiri menatap sambil tersenyum melambaikan tangan. Kemudian aku lanjut berjalan. Setelah beberapa belas langkah, sekali lagi aku menoleh ke belakang. Dari kejauhan, aku masih bisa melihat kalau mereka di tempatnya. Aku lalu lanjut berjalan lagi. Sampai akhirnya ketika sudah cukup jauh, aku menoleh untuk yang ketiga kalinya. Ternyata kali ini mereka sudah tidak terlihat lagi. Sedih. Ya sudah, aku meneruskan perjalanan menyusuri jalan setapak ini, mengikuti arahan yang Paya bilang tadi. Terus aku susuri, jalan lebih banyak menurun landai, seperti sedang menuruni kaki gunung. Singkatnya, sekitar 1 jam kemudian, di beberapa bagian jalan sudah mulai bisa mengenali. Ini kedua kalinya aku mendaki Kerinci. Pendakian pertama sukses sampai puncak tanpa tersesat. Sepertinya ini jalan menuju gerbang rimba pendakian, gumamku dalam hati. Menyadari itu, aku mempercepat langkah. Matahari mulai condong ke ufuk barat. Perkiraanku ini sudah lebih dari jam 2 siang. Refleks melihat jam tangan. Betapa kagetnya aku. Ternyata jam tangan sudah bekerja normal. Jarumnya sudah bergerak, menuju ke pukul 2 siang lebih sedikit. Kok tiba-tiba jam tanganku hidup kembali? Niko! Suara teriakan dari kejauhan mengagetkanku. Melihat itu aku langsung melangkah lebih cepat lagi. Ternyata yang teriak itu Reno. Reno adalah sahabatku di kampus. Dia salah satu anggota tim yang ikut mendaki Kerinci sebelum aku tersesat. Kemudian di belakang Reno ada Blacky dan Adnan yang mengikuti. Mereka berdua juga sahabatku. Kemudian kami berpelukan. Mereka bertiga kelihatan sangat lega dan bahagia melihat aku. Bahkan Reno dan Adnan sambil menangis. Lo kemana aja Niko? Tanya Blacky. Gue nyasar jauh, terus ditolong sama penduduk, jawabku. Kalian nunggu di mana? Tanyaku. Itu, ada beberapa tenda di bawah. Sudah hampir seminggu kami dan tim lain cari-cari lo, jawab Reno begitu dengan suara bergetar.
Hah? Seminggu? Tanyaku. Iya, hampir seminggu. Akhirnya Adnan ikut menjawab. Gue kan nyasar baru sehari, belum juga 48 jam. Hampir seminggu dari mana sih? Aku protes mendengarnya. Niko, ini hari Kamis. Lo tuh hilang dari Jumat malam minggu yang lalu. Blacky bantu menjelaskan. Masa iya? Aku tersesat sudah selama itu? Padahal menurutku hanya sehari semalam saja aku tinggal di desa itu. Tapi ya sudahlah. Yang penting lo udah ketemu dengan selamat. Ntar aja lo cerita semuanya, ucap Adnan. Kami lalu berjalan menyusuri jalan setapak tadi, menuju gerbang masuk pendakian. Benar, ternyata di gerbang masuk sudah berdiri beberapa tenda yang berisi tim pencarian. Tim inilah yang bertujuan menemukan aku yang dinyatakan hilang sejak Jumat lalu. Masih kebingungan, menurut perhitunganku, hari ini harusnya hari Minggu, tapi ternyata salah. Ini sudah Kamis. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa aku skip beberapa hari? Di dalam salah satu tenda aku diperiksa kesehatan fisik. Hasilnya sudah bisa ditebak kalau aku baik-baik saja. Menurut teman-teman, aku sudah jadi berita lokal karena hilang tanpa jejak. Tapi mereka semua bersyukur kalau akhirnya aku ditemukan tanpa kurang satu apapun. Setelah semuanya beres, kami kemudian pulang ke Jakarta. Dalam perjalanan, aku ceritakan semua yang aku alami kepada Reno, Blacky, dan Adnan. Mereka terkesima antara percaya dan tidak percaya. Dan juga aku utarakan niat mengatur rencana untuk kembali lagi ke desa itu beberapa bulan lagi. Karena penasaran. Mereka semua langsung ingin ikut juga. Waktu terus berjalan. Seiring dengan niat ingin kembali lagi ke desa itu, tidak sabar aku menyusun rencananya. Dan singkatnya, beberapa bulan kemudian, akhirnya kami berempat benar-benar datang lagi ke Kerinci dengan niat ingin mendatangi desa indah itu. Catatan di atas kertas kecil berisi rute jalan masih ada, dengan jelas menunjukkan kemana jalan yang harus ditempuh. Aku membuat peta ini cukup baik dan sangat mudah untuk dibaca dan diikuti. Seharusnya kami tidak akan menemui kesulitan berarti untuk menemukan desa itu. Tapi nyatanya tidak. Pada prakteknya, aku dan teman-teman tidak menemukannya. Apalagi penduduknya. Kami hanya menemukan hutan dan hutan belantara lagi. Desa itu seperti menghilang. Padahal aku yakin dengan jalan yang sudah kami tempuh. Dan aku yakin dengan keakuratan peta kecil yang aku buat sendiri, kami gagal menemukan desa itu. Menyerah? Tentu tidak. Aku yang masih penasaran, beberapa bulan kemudian datang lagi untuk mencoba mencari sekali lagi. Dan sudah bisa ditebak, hasilnya nihil. Desa itu tidak ditemukan juga. Desa indah di tengah belantara itu ternyata tidak aku temukan lagi keberadaannya. Kenapa tiba-tiba menghilang? Masih sangat berharap untuk menemukannya suatu saat nanti. Ya, itulah cerita yang ditulis oleh Bri Story, yang menurut saya cerita ini sangat menginspirasi para pendaki untuk tetap tenang dan berpikir positif, khususnya dalam menghadapi situasi saat kehilangan arah dalam pendakian. Dalam cerita ini juga ditunjukkan sebuah kehidupan dari dimensi lain, yang serupa seperti kehidupan kita di dunia nyata. Tidak ada banyak yang dapat saya sampaikan di akhir video ini, karena pesannya jelas. So, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar yang bersifat membangun untuk membantu perkembangan channel ini. Oh iya, buat kamu yang punya cerita horor yang sekiranya pengen ceritanya saya bawain di channel ini, silahkan kirim naskah cerita kamu ke kontak yang tertera di kolom deskripsi. Akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Salam mistis, saya Bung Uya, sampai jumpa.